Halo Tutor Lover, semoga selalu dalam keadaan bahagia tanpa ada sedih ya. Jumpa lagi nih di video terbaru yang wajib kamu simak. Kali ini kita akan membahas terkait moda transportasi udara. Ya, pesawat. Pesawat memang menjadi salah satu moda transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakat. Selain menjadi transportasi yang cepat, pesawat juga mendapat predikat sebagai transportasi teraman di dunia. Mimin sudah pernah jelasin loh di video sebelumnya. Ayo, siapa yang sudah nyimak nih? Kalau belum, boleh dong mampir dulu nih. Hehehe. Jika kamu menggali informasi terkait transportasi udara ini, kamu akan menemukan banyak hal baru bukan? Nah, bisa jadi informasi ini belum kamu ketahui terkait adanya bandara yang mangkrak atau bahkan sudah dibangun namun tidak beroperasi. Siapa yang sangka bahwa di Indonesia ada beberapa bandara yang sudah dibangun namun sepi pengunjung, bahkan tidak ada penerbangan loh. Ada yang tahu nggak nih kamu? Apa kamu sudah pernah mencoba berpergian melalui bandara ini? Bandara Jenderal Besar Sudirman. Bandara ini terletak di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bandara ini resmi beroperasi secara komersial mulai Kamis 3 Juni 2021 lalu. Namun diketahui bandara ini dikabarkan tidak melayani penerbangan sejak akhir September 2021. Hal ini juga diakui oleh satu-satunya maskapai yang beroperasi pada bandara itu yakni Citylink. Presiden Jokowi pun sempat mengunjungi bandara ini untuk memantau perkembangannya pada 11 Juni 2021. Fakta lain menyebutkan bahwa pembangunan bandara ini memang belum kelar sepenuhnya. Saat Jokowi datang juga masih menggunakan terminal darurat. Bandara ini pun memiliki runway yang telah selesai dibangun sepanjang 1.600 meter dan lebar 30 meter loh. Siapa yang sudah menjajal Bandara Jawa Tengah ini nih? Nah, selain beberapa keterangan sebelumnya, didapati juga apron bandara yang sudah terbangun seluas 100 kali 76 meter dan taxiway sepanjang 70 kali 13 meter. Dengan kapasitas itu, bandara dapat digunakan untuk melayani penerbangan pesawat berjenis twin propeller seperti ATR 72-600. Meskipun pembangunan belum selesai, namun pengoperasian bandara tanpa menunggu pembangunan terminal selesai ini diapresiasi Presiden waktu itu. Hal ini dinilai lebih produktif ketimbang harus menunggu pembangunan terminal selesai. Jokowi juga meminta cara seperti ini bisa diikuti oleh bandara lain yang masih dalam proses pembangunan. Rumornya, bandara ini akan tetap dikembangkan dengan penambahan fasilitas panjang landasan pacu mencapai 2.200 meter. Dengan kondisi itu nantinya, pesawat yang lebih besar seperti Airbus 320 dan Boeing 737-800 atau 737-900 dapat mendarat dalam bandara ini. Wah, kira-kira akan membangkitkan kembali Bandara Jenderal Sudirman gak ya? Semoga saja nih, hehehe. Bandara Internasional Jawa Barat BIJB atau Bandara Kertajati. Kalau bandara yang satu ini terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini mulai beroperasi pada 24 Mei 2018 dengan pesawat Kepresidenan Indonesia yang mendarat sebagai yang pertama di Bandar Udara sekaligus meresmikan beroperasinya Bandara Kertajati. Bandara ini rupanya menjadi salah satu bandara Indonesia yang sepi penumpang. Wah, sayang sekali bukan? Tingkat okupansi bandara ini dikabarkan masih di bawah 30%. Persoalan aksesibilitas, akses yang sulit dijangkau pun menjadi salah satu alasannya. Menurut beberapa pakar menyebutkan bahwa pembangunan bandara yang memakan biaya 2,6 triliun ini tidak disertai dengan kajian kelayakan mengenai potensi pasar maupun aspek ekonomi. Pemerintah pada akhir Maret 2021 mengungkapkan akan berencana menambah fungsi Bandara Kertajati sebagai bengkel pesawat selain untuk mengangkut penumpang dan kargo. Dikabarkan, Bandara Kertajati berpotensi ramai ketika sejumlah tol sudah selesai dan terhubung, termasuk melalui tol Cipali. Apalagi, bandara tersebut juga akan memiliki layanan kereta bandara. Untuk mengembalikan minat penumpang, bisa juga melakukan konektivitas dan kerjasama antara Bandara Kertajati dengan lapangan udara terdekat lain. Bandar udara ini memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter
dan dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777. Bandar udara baru ini berfungsi sebagai penyangga untuk membantu memudahkan lalu lintas udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Setelah selesai, bandar udara ini akan memiliki kapasitas total hingga 29 juta penumpang setiap tahun dengan banyak ruang untuk ekspansi. Bandar udara ini juga akan mengoperasikan terminal kargo dengan perkiraan resmi pada 1,5 juta ton kargo pada tahun 2020 lalu. Namun yang membuat janggal seperti adanya lahan yang belum terbebaskan, sehingga untuk pengembangan jangka panjang masih dipertanyakan dan juga berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan yang ingin beroperasi di kawasan Bandara Kertajati. Wah, sayang sekali nih sudah dibangun dengan biaya yang cukup mahal, namun tidak bisa beroperasi dengan baik. Kira-kira kamu sudah pernah menjajal moda transportasi udara dari bandara mana saja nih? Yuk absen di kolom komentar ya. Atau kamu mau cerita pengalaman pertama naik pesawat nih? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, komen, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.